Hello, what's up Netizen, berjumpa lagi dengan gua Anjas Maradita di Daunnet. Seperti yang udah kalian request, banyak banget yang minta tentang gimana sih bikin video klip atau musik video atau cover music gitu. Ku buka album biru penuh debu dan kusam. Ku pandangi semua gambar diri. Oke, mungkin yang kalian pikirin gue pertama masukin audio. Nah, setelah masukin audio, gue masukin video. Nah, video itu gue cocokin pakai ya istilahnya kayak frekuensinya gitu. Itu cara yang gak efisien. Nanti gue bakal ajarin sekali klik langsung synchronizing langsung di posisinya. Bahkan kalian bisa lakuin ini sambil minum kopi. Sistemnya adalah dia langsung nyocokin sama audionya, nggak pakai lama. Perpotongan yang udah dihasilin tadi baru kita masukin ke Premiere Pro biar diedit dengan multi kamera. Sebenarnya industri musik video itu nggak sesulit yang kalian bayangkan, tapi butuh persiapan yang banyak. Sebelum syuting, kalian tuh harus minimal punya konsep. Nah, konsep ini bisa pre-konsep, di mana konsep itu kalian siapkan sebelum syuting, yang kalian tuliskan di dalam skrip atau storyboard. Yang kedua, survei lokasi, syuting, baru editing. Jadi konsepnya itu ada di awal. Jadi udah tahu nih, detik 1 sampai 15 gambarnya apa, detik 1 sampai 20 gambarnya apa, dan sebagainya. Yang kedua adalah post konsep. Bukan berarti nggak ada konsep, tapi konsepnya itu nanti belakangan. Jadi kalian syuting dulu dengan angle yang banyak. Contohnya ada medium shot, ada close up. Kemudian waktu editing kalian baru simpulin detik 1 sampai 15 itu pakai angle yang ini, detik 15 sampai 30 pakai angle yang ini. Jadi penentuan angle-nya di belakang. Semua shot itu di syuting utuh dari awal sampai akhir. Contohnya medium shot ini kita syuting dari awal sampai akhir videonya. Lalu close up-nya juga di syuting dari awal sampai akhir. Supaya kalau ada bagian-bagian yang nggak sesuai dengan yang kita inginin, langsung kita bisa timpa pakai shot yang lain yang masih tersedia. Mix konsep ini adalah mencampur ide. Contohnya dari detik 1 sampai 15 itu kalian ada idenya, maunya close up gambarnya supaya gitarnya jelas. Tapi detik 15 sampai selanjutnya itu nggak ada ide. Jadi di situ kalian mau pakai shot-shot yang ada aja. Berarti kalau seperti itu kondisinya, kalian harus mix. Di contoh editing kali ini, gue pakai mix karena kayak close up gitar itu udah disiapin, jadi udah ada ide. Sedangkan beberapa bagian yang cuma nyanyi itu gue pakai medium shot. Video hasil yang udah kita buat bakalan gue upload tanggal 22, dimana memperingati Hari Ibu. Yang kedua adalah saat production. Shooting multi angle nggak harus pakai banyak kamera. Kalian bisa shoot bergantian. Jadi contohnya satu shoot khusus untuk men-shooting video medium shot dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Itu gunanya bakalan kita pakai untuk backup kalau ada apa-apa di beberapa part yang udah kita siapin. Kalian juga harus punya yang namanya audio guide, di mana audio guide itu adalah hasil recording kalian di studio. Gue asumsikan kalian udah punya musik atau udah recording di studio. Rekomendasi gue sih pakai speaker yang agak gedean supaya kedengeran jelas sama orangnya. Dan juga kamera bisa dengan jelas banget ngedeteksi frekuensinya. Kalau kalian mau minim budget ya udahlah pakai handphone juga boleh, tapi usahain deketin sama kamera. Makin detail suaranya itu makin bagus. Yang ketiga, post production. Di post production ini kita bakalan editing. Yang pertama adalah auto sync. Di sini kita pakai aplikasi tambahan yang namanya Polarize. Jadi kayak gini. Kalau biasanya kalian itu harus motong-motong dan nyesuaiin sendiri dengan mouse kalian dan memakan waktu kurang lebih 4 jam atau 5 jam. Kali ini dengan Polarize itu langsung otomatis jadi satu. Langsung otomatis synchronizing. Yang pertama kalian masukin audio utama atau audio guide. Namanya jadi lagu supaya gampang ditemuin. Setelah itu baru kalian masukin tiap angle yang udah kalian siapin.
Satu persatu kalian masukin, jangan nyampe dia tumpuk. Setelah dipastikan semuanya lengkap, klik synchronize. Langsung dia jadi titik perpotongan sesuai dengan beat lagunya. Wow, luar biasa. Ekspor perpotongan yang bakalan kita buat di Premiere Pro, namai jadi musik cover Bunda XML. Nah, pastiin untuk Premiere Pro, color unsynchronized clip, oke. Color unsynchronized clip, oke. Create sequence gak usah lah, nanti dia ketimpa malah kita nggak ada mentahan lagi. Lalu kita klik export dan kita langsung diperhadapkan dengan format XML. Tuh lihat, musik cover Bunda, formatnya XML. Yang kedua di editing adalah multi angle cam. Hasil synchronizing tadi kita masukin ke Adobe Premiere Pro untuk dijadiin multi angle kamera. Di Adobe Premiere Pro kita import XML yang udah kita buat tadi. Ya, namanya adalah cover music Bunda. Oke, kita open, pastikan file mentahannya utuh ya. Lalu kita double klik file synth sequence. Nah, dia udah jadi perpotongan kayak gini. Kalau kita dengerin, Rolling. bersihkan audio utamanya dengan unlink. Nah, setelah di unlink kita boleh delete. Klik kanan, ya, habis itu kita unlink, lalu kita delete. Potong bagian yang nggak perlu. Nah, kalau ada bagian-bagian yang tumpuk, kalian boleh jadiin satu aja supaya nggak terlalu banyak layer yang dimakan, supaya nanti juga enteng di editingnya. Setelah semuanya fix, kita klik next, lalu kita namai jadi multi kamera. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita nyalain dulu multicam-nya. Kita klik kanan multi kamera enable supaya bisa diedit dengan multi kamera. Nah, di situ ada yang namanya toggle. Nah, kita klik toggle. Ini switchernya. Kalau nggak ada, kita ke tanda plus. Kita cari di situ toggle-nya, pasti ada. Nah, kita klik toggle-nya. Setelah itu kita keluar switcher. Dimana kalau kalian klik, angle-nya akan langsung ganti dengan angle yang kalian pilih. Cara maininnya adalah kalian tinggal klik record ini, lalu kalian jalankan. Sembari videonya jalan, kalian klik angle yang mau kalian pilih. Contohnya kayak gini. Nah, gue klik lagi angle yang lain. Otomatis Adobe Premiere Pro bakalan motong-motong sesuai dengan angle yang kalian pilih. Tapi ingat, ini berat banget karena posisinya gue lagi screen recording. Matiin toggle-nya supaya enteng. Lalu kita lihat, hasilnya pasti sesuai dengan multi kameranya. Kalau kalian rasa perpotongannya kurang panjang, kalian bisa tarik roll ini supaya perpotongannya berubah. Jadi nggak perlu lagi narik-narik pakai arrow. Cara kedua untuk multicam itu kalian potong dulu dengan razor. Nah, ini razor kita potong. Setelah kita potong dengan razor, kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih yang multi kamera, kita pilih angle yang mau kita pilih. Nah, itu dia. Maka dia akan ganti secara otomatis. Tapi kita nggak bisa live preview kayak tadi. Cuman ini jauh lebih enteng dari yang kalian pikirkan. Dan kalau kalian mau potong lagi, tinggal crop dengan razor. Lalu kalian pilih kamera, multi kamera, pilih angle kamera yang lain. Nah, beberapa hal yang udah kita bahas tadi itu seperti autopilot di dalam pesawat. Jadi memang si autopilot itu kebantu, tapi kita nggak bisa 100% ngandelin autopilot. Karena ya tahu sendiri, di beberapa case kita nggak bisa ngelakuin autopilot. Contohnya, di beberapa bagian yang frekuensi audionya nggak jelas, kita nggak bisa pakai polarize. Kita bisa lakuin dengan manual, cocokin bibirnya dengan musiknya. Sama halnya dengan multicam angle. Nah, kalau terlalu berat atau mungkin beberapa bagian itu kurang lengkap, kalian bisa lakuin secara manual. Ingat, autopilot bakalan ngebantu kalian, tapi nggak bisa kalian andelin 100%. Bumbui cover music kalian itu dengan beberapa efek. Untuk menambah beberapa efek keren, kalian bisa tambahkan seperti anamorphic aspect ratio. No color grading in this video. This color grading is in your mind. Right in there somewhere. Bocoran aja sih, di episode kali ini gue tuh pakai color grading, yaitu Kalian pilih efek change to color, masukin ke videonya. Lalu kalian pilih sampelnya, from-nya ya, hijau. Kita pilih warnanya tuh, oke, agak-agak coklat. Lalu oke. Selebihnya tinggal tambahin kontras aja sih. so buat kalian yang pengen timbal balik ke gue karena udah gue ajarin, gak usah banyak repot-repot, buatlah konten yang bagus, yang benar.
Oke, ini udah jam 3 pagi, gue ngantuk banget dan harus langsung ke Lampung, flight nanti jam 7. Thank you guys, thank you for watching and always out of the box.